Kita buka aja sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Sarah. Boleh dipanggil Kak Sarah. Di sini saya sebagai operator di breakout room 8 ini. Mau mengingatkan kembali ya untuk adik-adik yang ada di room ini, boleh dinyalakan kameranya ya untuk tetap on cam dari awal materi sampai nanti akhir sesuai peraturan yang sudah ditulis oleh kakak-kakak panitia. Nanti materinya di sini seperti yang telah disebutkan oleh MC ada 2 materi. Yang pertama materi 1 nanti akan dibawakan oleh Kak Faisal. Nanti akan membawakan tema mengenai tentang kita dan air. Lalu nanti setelah itu kita akan ada istirahat selama 7 menit. Nanti adik-adik di sini bisa makan atau nyemil-nyemil dulu. Boleh yang mau ke kamar mandi dulu. Nanti kita akan sediakan waktunya. Lalu setelah itu kita bakal lanjut ke materi 2 oleh Kak Arif Jamal. Nanti materinya mengenai nanti kita cerita tentang PUPR. Nah, kita langsung aja untuk materi yang pertama ya. Kak Faisal silakan untuk materi pertama bisa langsung dijelaskan untuk adik-adiknya. Ya, makasih Kak Sarah kesempatannya. Adik-adik semua bisa manggil kita semua ini Kak aja, walaupun umurnya beda berapa tahun ya, nggak tahu ya. Mungkin 5 tahun, 6 tahun, tapi manggil Kak aja. Masih muda-muda kita. Sebelumnya, semuanya perkenalkan dulu. Nama saya Faisal. Saya dipanggilnya Kak aja ya. Kak Faisal. Saya sekarang di lokasinya di Bandung nih. Adik-adik di sini nggak ada yang di Bandung, tapi ya semuanya ada yang di mana aja nih. Ada yang di Bali. Halo yang di Bali. Bali ya? Siapa itu? Adek. Namanya panggilannya siapa, Dek? Panggilannya Deasi, Kak. Asik apa? Deasi, Kak. Iya, Deasi. Ya. Oke, salam kenal yang di Bali. Salam kenal, Kak. Ya. Terus ada yang di Jogja nih, kok banyak yang di Jogja ya? Ini kayaknya mau tawuran ya, apa banyak-banyak gini? Kok banyak yang di Jogja? Yang di Jogja siapa aja nih yang mau ngomong nih? Satu orang. Halo, salam kenal. Siapa tuh? Mas Sidki, halo. Halo Kak, Dek salam Sidki. kenal Kak. Dari MAN 1 Jogja ya ini? Iya Kak, dari MAN 1 Jogja. Oke, terima kasih. Terus yang masih off cam nih, banyak nih masih off cam nih. Ada bisa di on cam-nya dulu nggak ya? Soalnya aku takut nih nanti ngajar yang ininya Zoom-nya bukan adik-adiknya tapi malah ibu bapaknya lagi ntar. Kan nggak kelihatan wajahnya nih. Nah, mungkin bisa dulu De Utia Naila, De Alisa, De Asma, De Syahida, De Salsabila, sama De Zahra nih masih off cam nih. On cam yuk bentar aja. Buat kenalan dulu soalnya nih. Nah, udah pada on cam ya lumayan ya. Mungkin kalau yang masih off cam diusahakan on cam aja ya, Dek. Soalnya kan sayang nih kita cuman ketemu berapa menit, nggak ketemu tatap muka, tapi nggak kelihatan wajahnya juga. Jadi kayak sayang aja gitu, udah ikutan acaranya. Oke, langsung masuk aja ya. Adik-adik semuanya, selamat pagi. Semoga adik-adik semua sehat semua di sini. Baik yang ada lagi di Jogja, yang ada di Banyu Asin, yang ada di Bali, yang ada di mana lagi ini. Pokoknya banyak macam-macam ya, semuanya ada. Rata-rata sih banyak yang dari Jogja ya. Nah, jadi sekarang kita mau masuk ke materi pertama ya adik-adik. Nah, jadi di sini kita santai aja, tapi nanti untuk tanya jawabnya ada bagian khusus di akhir. Jadi nanti adik-adik boleh dengerin dulu materinya, kurang lebih ya sebentar lah, paling 10 menit. Nanti baru dari situ ada sesi tanya jawab, boleh adik-adik nanya aja dan kita coba jawab. Nah, oke, langsung masuk materi aja ya. Izin share screen. Nah, ini nih kurang lebih materinya. Jadi adik-adik semuanya, materi pertama ini judulnya tentang kita dan air. Jadi kita udah tahu ya, kebayang bahasnya itu pasti tentang air. Nah, ini dalam rangka SDA Muna Mengajar. Nah, nanti kita bakal ngebahas apa aja sih? Yang pertama itu nanti kita kenalan dengan air, terus apa aja sih manfaat air, terus
apa sih potensi air di Indonesia? Udah gitu, gimana cara kita tahu apa aja masalah air yang ada dan bagaimana nih yang bisa kita lakukan terhadap masalah-masalah terkait air. Nah, yang pertama kita kasih judul mengenal air lebih dekat. Nah, mungkin adik-adik di sini SMA ya, rata-rata mungkin kelas 11, kelas 12. Nah, mungkin ada yang udah pernah belajar sejarah ya. Nah, di sejarah nih sering muncul nih Sungai Efrat, Sungai Mahakam. Nah, jadi di sini kita nunjukin sih sebenarnya adik-adik semua bahwa peradaban-peradaban atau kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, zaman dulu itu dia pasti nyarinya deket sungai. Kalau enggak deket laut deh. Nah, itu kenapa? Karena air itu penting banget buat kehidupan. Jadi nggak ada tuh kerajaan yang di tengah hutan, nggak ada tuh yang di dekat tambang, yang di dekat daerah-daerah lain. Pasti aja. Coba kalau adik-adik perhatiin, pasti kalau nggak dekat laut itu dekat sungai. Contohnya ini peradaban tertua di dunia itu Mesopotamia. Ada yang tahu nggak nih Mesopotamia di mana? Ada yang bisa jawab? Sungai Efrat di mana ini? Ada yang udah pernah belajar? Yuk, yang tahu bisa ini bisa jawab, bisa di mic-nya bisa di-on-in. Ada yang tahu nggak? Ya, adik-adik yang tahu boleh di-unmute dulu ya. Atau lupa lagi kali ya. Udah lama nggak baca buku. Jadi Sungai Eufrat ini adanya di daerah Irak. Ya, daerah Irak ini konon katanya itu ada namanya peradaban manusia tertua di dunia, Mesopotamia. Jadi dulu tuh kan manusia nggak pernah berkumpul ya. Dulu tuh kan masih sendiri-sendiri zaman purba ya. Terus mulai berkumpul, ngebentuk suatu kota, ngebentuk itu dulu di Mesopotamia konon katanya. Nah itu dekat lokasinya di samping Sungai Eufrat. Nah, lalu di Indonesia kan udah pada tahu ya, kerajaan tertua di Indonesia itu Kerajaan Kutai Kartanegara. Itu juga sama, dekat sungai, di Sungai Mahakam. Mungkin di sini nggak ada yang di Kalimantan nih. Nah, itu jadi intinya orang zaman dulu juga udah mikir gitu bahwa kalau kita mau ngediriin suatu peradaban, suatu kelompok itu pasti harus lokasinya di dekat sungai karena air itu sangat penting buat kehidupan. Nggak ada air nggak bisa hidup. Nah, next. Nah, ini buat gambaran tentang air yang ada di dunia ini. Jadi teman-teman adik-adik semua bisa lihat di sini kurang lebih jadi di bumi ini tuh dari air yang ada di bumi itu 97%-nya tuh air asin adik-adik. Jadi nggak ada yang bisa minum ya kecuali ikan doang yang ada di laut nih bisa minum. Kecuali ada di sini adik-adik yang punya kelainan ya bisa minum air asin boleh bisa manfaatkan 97% yang ada di lautan ya. Nah, sementara 3% ini air tawar. Nah, yang bisa kita minum, kita pakai buat mandi, buat pertanian, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya dikit banget loh adik-adik air yang bisa dipakai di bumi ini. Hanya 3%. Ditambah lagi, 3% ini 70%-nya ada di es ya. Mungkin adik-adik kalau ada yang udah nggak punya air bisa cari di kutub utara itu banyak, tapi dalam bentuk es. Nah, 30%-nya lagi itu di dalam tanah. Susah banget diakses. Ini harus pakai pompa yang benar-benar kuat gitu ya dan harus ngebornya dalam gitu ya. Butuh effort lebih. Nah, yang bisa diakses, yang bisa dipakai sama adik-adik buat mandi, buat nyuci, buat minum itu hanya kurang lebih di bawah 1% dari air yang ada di dunia ini. Jadi sebenarnya air di dunia ini tuh yang benar-benar bisa dipakai dikit. Nah, ini buat ngasih gambaran aja sih ke adik-adik semua. Nah, tapi kenapa sih air yang di bumi ini nggak pernah habis gitu, walaupun dikit? Nah, karena ada yang namanya siklus hidrologi. Mungkin adik-adik di sini ada yang nggak tahu ya, kakak di sini IPA atau IPS yang belajar tentang ini mungkin ada di mata pelajaran IPA atau mata pelajaran di IPS juga mungkin belajar kali ya. Ini masalah siklus hidrologi. Nah, jadi siklus hidrologi ini intinya air yang ada di dunia ini
itu nggak pernah berkurang, tapi dia muter dalam bumi ini. Jadi dia ada yang di dalam bentuk air laut, ada yang dalam bentuk uap air, ada yang di awan, ada yang jadi embun, ada yang air di sungai, ada yang air di tanah. Nah, jumlahnya kalau ditotalin itu tetap segitu-segitu aja gitu. Nggak berkurang, nggak bertambah. Cuman beda bentuknya. Nah, sementara kan kalau yang kita manfaatin ya yang ada di permukaan aja, yang kayak sungai, mata air gitu kan, air hujan. Kalau yang di laut, tanah itu kan susah. Nah, jadi intinya air itu nggak pernah habis, teman-teman. Jadi karena ada namanya siklus hidrologi ini gitu. Jadi muter aja terus di dunia ini gitu. Nah, lanjut. Ini ada ini mungkin nanti kalau adik-adik pernah belajar ya bisa dibaca-baca ya, ada proses-proses kayak evaporasi kayak gitu ya. Nah, itu mungkin kita skip aja ya karena cukup membosankan. Nah, ini tentang manfaat. Nah, adik-adik mungkin udah tahu ya, air itu bisa buat apa aja. Yang pertama, buat kebutuhan domestik. Domestik tuh maksudnya buat kita ya, buat orang gitu. Minum, mandi, masak, cuci ya. Cuman minumnya jangan 1 galon juga ya, adik-adik ya. Mohon maaf, ini gambarnya agak ini. Terus yang kedua, itu buat kebutuhan industri. Jadi kalau adik-adik pernah lihat di pabrik-pabrik gede, entah itu pabrik misalnya pabrik mobil, mau pabrik bahan-bahan makan, itu semua butuh air. Nah, nggak ada yang nggak butuh air. Terus buat pertanian, jadi kalau adik-adik di sini yang makan beras, itu kan berasnya dari sawah. Nah, sawah itu butuh air yang cukup banyak loh adik-adik. Jadi jangan dilupakan juga nih air buat pertanian. Kalau nggak ada nasi, ya kita harus cari lagi nih alternatif lain yang butuh air yang sedikit. Terus ada juga buat perkebunan, ya mungkin ada di sini ada yang pernah lihat kebun disiram-siram pakai air. Terus ada juga buat pembangkit listrik. Nah, ini gambar pembangkit listrik ini contohnya yang ada di Cirata di Jawa Barat ya, di Purwakarta. Nah, ini contohnya air bisa dimanfaatkan buat pembangkit listrik. Ini tuh turbin-turbinnya adik-adik yang ada bulat-bulat itu turbin buat penggerak. Jadi air dikonversi jadi listrik. Mungkin udah tahu ya, adik-adik udah pernah belajar. Terus ada juga buat perikanan tentunya ya, perikanan air tawar. Lanjut, terus juga pernah adik-adik mungkin, nah ini ada tadi kakak lihat ada yang di Banyu Asin ya. Nah yang di Banyu Asin ini pasti pernah lihat nih ya, banyak di Sungai Musi, itu ada kapal-kapal tongkang, kapal-kapal ya, banyak yang lewat di sana. Benar nggak ya, adik-adik yang di Banyu Asin benar ya? Yang di Musi pernah lihat di Sungai Musi gini ya? Masih ada nggak ya adiknya? Tadi kayak lihat ada yang dari Banyu Asin nih. Nah, jadi emang kalau di sungai-sungai di Sumatera, di Kalimantan itu kan gede-gede dan dalam-dalam ya. Nah, jadi banyak kapal-kapal yang lewat di sana gitu. Jadi air juga bisa sebagai media transportasi. Nah, nanti mungkin kalau adik-adik yang masih di Jawa ini yang masih belum pernah jalan-jalan ke sana, coba lah ya jalan-jalan lihat di Sungai Musi itu banyak banget kapal-kapal yang lewat. Terus ada juga buat pariwisata nih. Nah, pariwisata ini adik-adik mungkin pernah main bebek-bebekan kayak gini ya dulu waktu kecil atau sekarang juga mungkin masih ya. Nah ini kan juga memanfaatkan air nih. Kalau nggak ada airnya nanti bukan bebek-bebekan namanya ya, tapi buaya-buayaan atau apa ya. Nah jadi kita harus lihat air itu nggak hanya buat kita juga loh, tapi buat juga manfaatnya buat ekonomi kayak buat pariwisata, buat media perahu jalan, terus buat bahkan ini buat olahraga juga ya adik-adik ya. Kemarin Asian Games itu pakai di Bendung Rentang loh ini buat venue kalau nggak salah venue kano ya kalau nggak salah ya. Itu di Bendung Rentang loh. Manfaatin air yang ada di sana tuh dipakai buat venue olahraga gitu. Gimana jadi air tuh benar-benar bermanfaat adik-adik. Nah ini tambahannya mungkin ya udah pernah kebayang hotel-hotel juga kalau ada ke hotel kan pasti butuh air tuh. Fasilitas umum aja kayak taman gitu juga butuh air. Jadi sebenarnya air ada di dunia ini tuh benar-benar perebut gitu, rebutan gitu ya. Dipakai buat sana, dibuat buat sini, dibuat buat banyak ya yang butuh air gitu ya. Nah, sementara kita lihat nih kalau di Indonesia potensi airnya gimana. Nah, di sini sih sebenarnya kakak mau liatin. Nih, Indonesia itu kan bukan negara kayak yang negara di Eropa atau negara di lain kan itu satu pulau ya kebanyakan ya.
Kayak di Cina itu kan satu pulau. Di kebanyakan lah pokoknya di Amerika gitu kan satu pulau. Indonesia ini negaranya kepulauan adik-adik. Jadi nggak bisa tuh kalau ada air di Jawa itu diangkut ke Kalimantan itu nggak bisa. Jadi kalau air dari Kalimantan juga kalau lagi banyak itu diangkut ke Jawa itu nggak bisa, susah gitu ya. Jadi kita tetap masalahnya lihat per pulau. Nah, yang paling masalahnya itu sebenarnya di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini penduduknya paling banyak. Jadi pasti butuh airnya tuh banyak banget. Nah, sementara air yang tersedia ini bisa lihat nih ya di yang gambar sebelah kiri ini ada di buletin nih Jawa. Nah, Jawa itu bukan yang termasuk yang pulau yang paling banyak airnya gitu. Air yang paling banyak itu kalau bisa dilihat adik-adik ini di Papua ya malah. Di Papua sama di Kalimantan. Itu airnya banyak banget. Tapi kan di sana penduduknya dikit ya, pasti kebutuhannya juga nggak terlalu banyak gitu. Sementara yang di Jawa ini yang penduduknya banyak, tapi airnya malah dikit gitu ya. Jadi, nah ini salah satu permasalahan unik yang di dunia ya, yang mungkin ya hanya ada di Indonesia ya, di mana air itu banyak sebenarnya, cuman di pulau lain gitu, penduduknya di pulau yang lain lagi gitu. Nah itu susah nih, harus ditransfer air kan nggak bisa ya dari pusat antar pulau. Makanya nanti ada juga nyambung ke yang materi kedua, kita ada solusi-solusinya dari Kementerian PUPR buat ngatasin hal ini gitu. Nah, sekarang ada juga isu atau isu tuh semacam topik hangat ya, di mana air itu berkaitan juga dengan makanan dan energi. Nah, adik-adik tahu kan, kalau makan itu adik-adik pasti makan dari apa? Makan nasi, makan ayam, makan daging. Nah, itu kan semuanya sumber makanannya butuh air. Ayam butuh air, terus petani nah sawah juga butuh air, terus daun-daunan yang semuanya itu butuh air. Nah, sementara air juga dibutuhin juga buat energi. Nah, jadi energi itu kan salah satu pembangkit listrik itu kan tenaga air. Nah, tenaga air ini butuh air yang cukup banyak juga gitu. Jadi sebenarnya sangat vital peran air itu hubungannya. Jadi kalau airnya dikit, pasti suplai makanan juga bisa berdampak gitu, bisa berkurang. Nah, kalau air dikit juga, itu bisa jadi energi yang dihasilkan juga berkurang. Bisa jadi pembangkit listriknya nggak selamanya beroperasi, jadi beberapa bulan aja, dan itu ngaruh juga ke kondisi pasokan listrik yang ada gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya pengen dilihatin adik-adik bahwa air itu benar-benar penting loh gitu. Benar-benar bisa ngaruh ke makanan, bisa ngaruh ke listrik gitu. Jadi benar-benar harus diperhatiin khusus nih buat air yang ada di Indonesia ini. Nah, ini contohnya ya, contoh dari bagaimana air itu bisa ngaruh ke listrik sama pangan. Nah, adik-adik mungkin ada yang tahu nggak ya ini bendungan apa? Mungkin adik-adik di sini ada yang udah pernah lihat-lihat di internet, atau misalnya ada yang pernah baca-baca di buku, ada bendungan kayak gini. Ada yang tahu nggak ya bendungan apa ini? Oh, udah ada ya di sini ya, padahal tinggal dijawab ya, Bendungan Jatiluhur. Nggak ada yang berani jawab. Ya, jadi ini Bendungan Jatiluhur ya, adik-adik namanya. Ini adanya di Purwakarta, di Jawa Barat. Nah, ini itu bendungan dengan tampungan waduk terbesar di Indonesia. Dibangunnya tahun kurang lebih 1960 akhir ya, dibangunnya itu. Nah, ini itu manfaatnya itu yang pertama itu buat daerah irigasi Jatiluhur. Nah, jadi adik tadi sempat disinggung juga ya saat sambutan oleh Pak Ses, itu di Indonesia ini sebenarnya masih banyak impor beras. Kan mungkin sering baca cerita ya, baca berita ya di media sosial gitu kan. Indonesia tuh sebenarnya walaupun negara dengan katanya negara agraris gitu, tapi kok masih impor beras gitu ya. Kenapa? Karena ya gini, ada alih fungsi lahan dan airnya juga kan kita harus rebutan ya di Jawa ini banyak rebutan sama industri, sama rebutan juga sama kebutuhan domestik. Jadi daerah irigasi ini banyak yang berkurang. Nah, ini salah satunya di Jatiluhur ini air dimanfaatkan buat irigasi Jatiluhur. Irigasi Jatiluhur ini irigasi terluas di Indonesia loh adik-adik. Luasnya itu 237 hektar. Jadi bayangin sawah itu luasnya kurang lebih
4 kabupaten. Itu sawah semua itu. Nah, itu buat lumbung padi nasional. Nah, jadi kalau adik-adik pernah dengar tuh lumbung padi nasional, itu nasi-nasi yang ada dari padi itu kebanyakan dari daerah sini gitu, daerah irigasi Jatiluhur. Nah, itu airnya dari mana? Dari bendungan ini. Jadi kalau bendungan ini nggak ada, kosong airnya, bisa dibayangin kan berapa ratus ribu orang yang nggak bisa makan nasi gitu, atau bahkan pemerintah terpaksa impor gitu dari luar negeri ya, yang jadi harganya tentu jadi mahal gitu ya. Nah, ini penting banget nih bendungan Jatiluhur ini. Terus di sisi lain juga buat pembangkit listrik tenaga air. Ini ngasilin dayanya nggak main-main, ini 187 megawatt, ini gede banget ya. Dan ini langsung terhubung ke jaringan listrik Jawa Bali. Jadi yang di Bali juga ini dapat listriknya bisa dari sini nih, dari bendungan Jatiluhur ini gitu. Ini karena ngalirinnya ke Jawa Bali gitu. Salah satu penopang ya. Jadi mungkin ada penopang lain ya buat listrik ya. Cuman salah satu penopang terbesarnya itu dari bendungan Jatiluhur ini juga gitu. Jadi bisa dibayangin adik-adik gimana kalau misalnya air di bendungan Jatiluhur ini tiba-tiba surut ya, nggak ada atau bahkan dikit banget airnya ya, gimana listriknya mungkin bakal berkurang, terus nanti juga produksi padi juga bakal berkurang, dan tentu efeknya jauh gitu, bahkan bisa sampai ke ekonomi gitu ya. Kak Nah, inilah Faisal, mohon ya. izin waktunya 2 menit lagi. Oke. Jadi inilah pentingnya ya adik-adik bahwa air itu sangat-sangat penting untuk kehidupan kita gitu ya. Nah, jadi intinya kita mau ngenalin sih adik-adik bahwa air itu kan tadi kita bisa dimanfaatkan ya buat listrik, buat pangan gitu. Tapi satu sisi juga bisa menimbulkan bencana loh. Adik-adik mungkin sering baca berita ya di mana-mana sekarang lagi musim banjir gitu ya, setiap musim hujan pasti banjir aja. Nah, ini ada yang salah berarti kan adik-adik. Jadi air itu sebenarnya kekurangan yang buat pemanfaatannya itu jadi terbatas, tapi satu sisi kalau musim hujan kok banjir gitu ya, banyak air di mana-mana gitu. Nah, berarti ada yang salah nih dalam pengelolaan atau ada yang kurang gitu, ada yang perlu kita tingkatkan gitu. Nah, jadi dalam hal pengelolaan sumber daya air yang harus kita usahakan gitu ya. Nah, ini salah satu isu juga yang sering terdengar di Kementerian PUPR juga, ini adalah too little, too much, too dirty ya. Jadi too little itu kekeringan. Jadi kalau musim kemarau itu banyak daerah kekeringan ya, apalagi yang di Nusa Tenggara Timur itu banyak yang kekeringan ya. Tapi di satu sisi kalau musim hujan itu banjir di mana-mana. Termasuk yang bahkan jarang banjir juga, kadang-kadang air-air ini sering banjir gitu ya, kayak di Kalimantan kemarin banjirnya parah gitu ya. Terus too dirty juga lagi. Ada banyak ya sungai-sungai terutama di daerah Jawa ini yang udah nggak layak buat lagi dikonsumsi gitu. Nah, ini isu-isu ini yang perlu kita kawal, yang perlu kita perhatiin adik-adik semua, dan perlu kita pikirin nih, apa sih solusinya yang bisa dilakuin gitu. Ya mungkin adik-adik nggak usah mikir terlalu jauh ya, mungkin bisa dari lingkungan sekitar aja, nanti juga bakal dibahas ya, apa aja yang bisa kita lakuin buat ikut ngebantu gitu ya, dari isu-isu yang ada ini. Nah, ini cuman kita ngeliatin aja bahwa air bersih kan tadi ya too little. Jadi masih banyak daerah-daerah yang kekurangan air gitu ya. Terutama lagi musim kemarau itu masih banyak yang kekurangan air. Nah, sementara ini yang too much ya. Jadi pada saat musim hujan bisa dibayangin adik-adik ini banjir di mana-mana ya. Bahkan di NTT aja ini 4 April ya. NTT itu daerah kering loh adik-adik. Daerah kering kalau musim kemaraunya susah air, tapi kalau lagi musim hujannya bisa sampai banjir gitu. Airnya malah melimpah. Nah, berarti kan ada yang jadi pertanyaan ya, kenapa air musim hujan kok bisa banyak gitu, malah jadi banjir, kok pada musim kemarau itu malah kurang, nggak ada airnya gitu. Nah, makanya nanti ada hubungannya juga nih sama materi kedua, jadi mengenai apa yang Kementerian PUPR dilakuin gitu ya buat ngatasin masalah ini. Nah, mungkin kalau yang sekarang kita ngenalin aja gitu, ini masalah-masalah yang ada loh gitu. Nah, contohnya ini juga nih, Jakarta tenggelam, mungkin adik-adik pernah lihat ya di koran, di berita gitu. Ini masalah Jakarta tenggelam ini isu yang benar-benar strategis gitu ya, sampai-sampai ada rencana kan pemindahan ibu kota gitu ya, karena Jakarta tuh udah mau tenggelam bener-bener adik-adik. Ini bisa lihat di gambar ini ya adik-adik ya, mungkin kadang-kadang ada yang belum pernah lihat ya. Ini benar-benar tenggelam loh, ada daerah yang udah tenggelam sama air laut. Ini contohnya lihat nih, ada masjid yang tenggelam nih, bekas masjid atau rumah ini tenggelam ini.
ini udah pakai tanggul. Jadi di Jakarta itu kalau adik-adik pernah main ke daerah utaranya itu banyak yang udah pakai tanggul. Kalau nggak pakai tanggul itu masuk air laut ke dalam. Ini lihat nih bapak-bapak berdiri ini udah di bawah air laut ini. Bapak-bapak yang di foto ini. Ini kalau nggak ada tanggul ya udah tenggelam gitu ya. Nah ini benar-benar isu-isu air tuh menarik gitu ya. Banyak banget gitu ya. Dan bukan hanya di Jakarta ya. Yang pesisir utara Jawa tuh terutama yang daerah Semarang juga itu banyak namanya banjirop. Jadi banjirnya tuh bukan nama air yang dari darat, tapi air dari laut masuk ke dalam. Gitu. Nah ini yang benar-benar kita harus perhatiin ya, kita harus tahu gitu ya, aware gitu ya terhadap masalah-masalah air yang ada ya. Dan ini buat penyebab banjir. Nah, adik-adik mungkin udah pernah belajar juga ya di sekolah. Ini kakak mau ngasih tambah dikit aja ya. Jadi banjir itu ada dari manusia, ada juga dari alami. Jadi nggak semuanya salah manusia kok sebenarnya. Cuman emang banyak salah manusianya gitu. Salah satu faktor manusianya ya kita tahu ya hutan-hutan jadi gundul, jadi air lebih cepat ngalir ke sungai. Terus saluran air banyak yang tersumbat sama sampah. Terus kalau lahan-lahan hijau di hulu itu yang harusnya di hulu sungai itu buat resapan air malah jadi bangunan ya. Jadi airnya cepat ngalir ke sungai ya. Jadi ya cepat karena cepat ngalir ya jadi sementara sungainya kapasitasnya segitu-segitu aja gitu ya. Jadi bisa banjir gitu. Terus ada juga yang alaminya. Alaminya itu tadi ada dari hujan deras. Jadi kalau hujannya itu emang deras banget, ya kita kalau kita kan teknik sipil ini belajar analisis curah hujan juga gitu. Jadi kalau emang ada curah hujan yang normal, ada yang benar-benar nggak normal gitu. Nah yang nggak normal ini yang bisa menyebabkan banjir-banjir yang gede gitu. Nah itu karena alami ya, karena ada itu faktornya banyak lagi. Kalau ditarik ke belakang lagi ada karena climate change gitu ya, ada perubahan iklim. Jadi banyak-banyak benar-benar banyak faktor gitu ya buat penyebab banjirnya. Tapi kita minimal kurangi lah ya faktor yang karena akibat manusianya gitu buat meminimalisir terjadinya banjir. Nah, ini mungkin upaya-upaya sederhana aja yang bisa kita lakuin ya. Karena kita semua mungkin adik-adik semua di sini masih SMA, mungkin bisa coba yang dari hal sederhana, misalnya hemat air di kamar mandi, jangan buang-buang air. Terus cuci itu jangan banyak-banyak airnya juga, secukupnya aja. Siram tanaman secukupnya. Terus kalau misalnya adik-adik mau nyoba nih, boleh nih. Kalau air hujan ditampung, mungkin adik-adik di sini ada yang udah pernah nyoba belum ya? Nah ini boleh nih, air hujan itu kan bersih ya adik-adik. Jadi boleh ditampung, mungkin diamin dulu bentar gitu ya, di ember atau di tampungan apa gitu buat apa kalau misalnya ada tanah atau apa gitu ya. Nah itu nanti bisa dipakai karena air hujan itu bersih. Nah dan juga kita coba menjaga kualitas air ya, jangan buang sampah sembarangan ke sungai, ke saluran gitu ya. Karena air itu sangat penting ya. Nah ini adik-adik nih mungkin bisa nyoba nih ya buat biopori itu buat nambahin resapan air ya buat nambah biar tanahnya tuh ada lagi airnya gitu bisa dimanfaatin kan air tanah bisa dimanfaatin tuh. Nah terus ada bank sampah ini buat ngurangin pencemaran ya jadi nggak dibuang ke sungai saluran sumber resapan mirip-mirip biopori untuk meresapkan air dan ini mungkin ada yang baru tahu ya mungkin jarang juga dibahas ini ada panen air hujan jadi ada ini kalau mau coba boleh nih ya iseng-iseng di rumah nampung air hujan gitu ya lagi hujan gede ditampung. Sebenarnya kalau sistemnya itu ada namanya sistem pakai pipa, pakai tampungan di bawah tanah. Cuman kalau buat sederhana boleh deh nyoba-nyoba. Ada juga pakai ember atau apa terus dipakai buat mandi itu nggak apa-apa sebenarnya. Kecuali kalau hujan asem ya jangan ya. Kalau hujan biasa itu bersih air hujan itu. Jadi boleh ada coba asal jangan diminum aja gitu ya. Kalau diminum kan harus diolah dulu. Nah, buat mandi, buat nyuci itu bisa pakai air hujan kalau ada mau nyoba. Nah, itu salah satu cara buat kita ngejaga agar air itu nggak nimbulin banjir dan pada saat musim-musim kemarau itu kita punya cadangan air gitu. Nah, ini juga cara-cara untuk cegah banjir ya, mungkin sama kurang lebih buat sumber resapan. Nah, juga adik-adik juga perlu tahu ya bahwa banjir itu salah satu penyebab utamanya itu tadi alih fungsi lahan ya. Jadi kalau bisa ini buat adik-adik sebagai for your information aja ya. Jadi saat ini tuh lagi banyak alih fungsi lahan yang di daerah hulu ya terutama ya banyak mungkin di daerah-daerah lain juga itu yang jadi tadinya hutan, jadiin rumah, mungkin jadiin bangunan apa. Nah itu sebenarnya memiliki dampak yang buruk buat
sumber daya air karena itu mempercepat aliran air yang tadinya harusnya meresap di tanah, di pohon, itu jadi airnya jadi ngalir cepat ke sungai. Nah, kalau airnya cepat ngalir ke sungai, kan kapasitas sungainya kan normal tuh nggak bertambah gitu ya. Itu aja. Nah, kalau airnya jadi bertambah, ya jadinya meluap gitu. Nah, itu bisa jadi banjir. Nah, mungkin ini buat informasi aja ke adik-adik gitu bahwa emang alih fungsi lahan juga berbahaya buat bisa menyebabkan banjir gitu ya. Terus, nah ini juga salah satu yang mungkin adik bisa lakukan ya bersihkan saluran air juga mungkin ya. Kalau adik-adik lagi ada kerja bakti itu perhatikan tuh saluran airnya biasanya banyak sampah. Nah itu kalau bisa adik-adik bantu buat kita saling jaga lingkungan air yang ada di lingkungan kita gitu ya. Atau mungkin adik-adik nanti punya solusi khusus ya, solusi lain ya buat gimana sih cara kita ngelola air yang bisa gitu kita lakuin gitu ya, yang bisa kita lakuin di sekitar kita gitu biar air tuh nggak bisa nyebabin banjir, tapi pada saat kita dibutuhin juga bisa manfaatin gitu air yang ada gitu. Nah itu mungkin adik-adik bisa pikirin mulai dari sekarang, tapi yang sederhana-sederhana aja mungkin ya, mungkin adik-adik bisa bantu kayak yang tadi kita sampaikan atau punya ide sendiri. Nah kalau ada ide sendiri nanti kita boleh sharing di sini. Mungkin itu aja Faisal, dari materi 1 ya, ya. Mbak Sarah, Kak Sarah. Iya nih waktunya udah habis. Nah, Ya, sekarang waktunya untuk tanya jawab nih bagi adik-adik yang mau bertanya atau kasih pendapatnya. Silakan, dipersilakan. ya silakan adik-adik. Ada yang mau nanya atau mau ditunjuk? Baik Kak, saya izin bertanya boleh? Dari mana nih? Boleh sebutkan nama sama asal sekolahnya ya. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Ya, Nilna Fadelin. Biasanya ya. dipanggil Bunga dari SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta. Saya izin Hmm, bertanya, tadi Kak Faisal kalau tidak salah menyebutkan bahwa kita bisa menampung air dan hmm, bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari, namun tidak untuk air hujan yang misalnya hujan asam seperti itu. ya. Karena saya lihat kalau semisal hujan gitu tidak ada perbedaan. Gimana sih perbedaannya hujan asam sama hujan yang airnya benar-benar bersih itu gimana Kak? Oh ya. Makasih ya pertanyaannya, Dek Bunga. Emang ini jadi bahas ini ya pelajaran ya. Sebenarnya kakak juga karena kakak teknik sipil ya, teknik sipil itu nggak ada kimia-kimianya gitu ya. Jadi dikit lah kimia-kimia. Jadi kurang tahu sebenarnya. Cuman intinya sih kalau hujan asam itu biasanya jarang ya kalau di Indonesia ya. Biasanya itu karena ada polusi. Jadi daerah-daerah yang mungkin deket daerah pabrik yang ngeluarin polusi asap banyak gitu ya, yang benar-benar kan tapi kan di Indonesia kayaknya jarang deh hujan asam. Cuman biasanya kalau hujan asam itu ada informasi biasanya dari pemerintah setempat juga biasanya kalau emang ada informasi lagi hujan asam gitu. Dan kakak yakin bisa ngebedain kok orang-orang gitu ya dari kasat mata atau dari bau itu bisa dibedain kok hujan biasa sama hujan asam gitu ya. Kalau hujan asam pasti kita juga nggak berani keluar gitu ya, nggak berani keluar rumah karena kan asam itu bahaya ya. Nah, jadi pasti bisa dibedain lah gitu. Kalau kita normal gini ya hujan biasa gitu. Itu aja sih mungkin ya. Nanti bisa searching di Mbah Google ya, Adek. Mungkin bisa membantu lebih banyak di sana. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Siap. Mungkin ada yang lain, Sob. Mangga, mangga, silakan. Silakan yang mau bertanya adik-adik dipersilakan. Tentang tadi nih materinya cukup menarik ya. Tadi yang dibawakan oleh Kak Faisal. Atau mau sharing juga nggak apa-apa. Ya, mungkin ada yang pernah sharing apa di rumahnya pernah kebanjiran atau misalnya pernah susah dapat air nih gitu. Kenapa bisa gitu gitu. Nah, itu mungkin atau ada yang mau nanya lah tentang pelajaran yang hubungannya sama air ini boleh. Atau ada nih yang kedepannya cita-citanya pengen masuk ke SDA juga nih. Siapa tahu ada gitu. Boleh di sini tanya-tanya atau sharing-sharing ke kakak-kakaknya. Kalau nggak ditunjuk aja Kak Faisal. Beneran ditunjuk nih. Kasihan nih adik-adiknya nih. Ada yang mau nanya nggak nih?
kalau ditunjuk lagi kayak ini ya, lagi kayak kelas di sama Pak Guru gitu, tunjuk. Kak, misi saya mau nanya. Nah, siap. Gimana Dek Sidki? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya Kak. Saya Siti Musyafaraya dari Man Satu Yogyakarta. Hmm, Jadi pertanyaan saya tuh tadi kan ada ya Kak gambar yang dimana tuh Jakarta tuh hampir tenggelam gitu ya Kak. hmm, Sebenarnya itu tuh faktor utamanya tuh apa sih Kak? Kenapa kok air laut tuh bisa naik kayak gitu? Apakah karena hmm. sampah atau ya pokoknya saya masih bingung Ya, di situ aja Kak. Ya, terima kasih sebelumnya. ya sama-sama Desitki. Wah ini Desitki ini pasti pinter ya, ranking 1 kayaknya nih di SMA ini. Pertanyaannya bagus nih. Kenapa bisa gitu ya? Nah aku share, kakak share coba ulang ya yang tadi slide tadi. Nah ini nih. Jadi adik-adik tadi kan udah dikasih tahu ya. Jadi ada namanya ancaman Jakarta tenggelam. Dan bukan Jakarta aja sih sebenarnya ya. Hampir seluruh daerah pesisir utara Jawa itu saat ini tuh ada isu bakal tenggelam gitu ke depannya. Nah, apa aja sih faktornya? Nah, yang pertama, ini mungkin buat informasi aja ya adik-adik. Eh, perlu adik-adik ketahui, air laut itu naik permukaan air laut itu tiap tahun lagi naik sekarang. Tapi emang dia naiknya dikit banget, mungkin berapa mili gitu ya, berapa senti. Itu naik kenapa? Karena ada yang namanya perubahan iklim. Nah, ada yang kan adik-adik tahu ya, ada perubahan iklim ini nyebabin ada yang kutub es mencair, ada yang jadi air laut itu ada namanya kalau di kita di teknik sipil itu kalau lagi ngitung tanggul di laut itu kenaikan air muka laut tiap tahun. Nah itu ada. Jadi emang air laut itu naik tiap tahun. Cuman dikit emang berapa mili gitu ya, nggak kerasa lah ya sama kita. Nah yang paling sebenarnya yang faktor utamanya kenapa Jakarta bisa air laut masuk itu karena muka tanah di Jakartanya yang turun. Jadi tanah di Jakarta itu bisa turun dan sekarang kondisinya emang banyak yang turun gitu ya. Nah, adik-adik mungkin pikir ya, kenapa kok tanah bisa turun gitu ya? Apa ada monster di bawahnya gitu ya? Bisa ngemakan tanah atau gimana? Nah, sebenarnya muka tanah itu turun karena gini. Jadi tanah itu nggak kan kalau tanah di dalam tanah itu nggak full kandungannya tanah kan. Ada namanya udara, ada namanya air. Jadi di dalam tanah kita ini, di bawah tanah yang kita injek ini, itu dalam isinya itu nggak tanah semua gitu. Ada namanya, ada airnya gitu. Ada pori-pori yang isinya air. Ada yang pori-pori isinya udara gitu ya. Kalau adik-adik perhatiin ya, misalnya pernah ngegali tanah tuh, itu sebenarnya kalau dimasukin ke laboratorium, itu dipanggang si tanahnya, dimasukin ke oven, itu nanti beratnya berkurang karena ada air di dalamnya itu. Nah, jadi sebenarnya di yang kasus Jakarta ini air tanahnya itu berkurang. Jadi jadi tanahnya itu turun. Jadi kan kalau komposisi tanah itu tanah, baru air ya di bawahnya ya. Ada banyak air di bawahnya. Nah, yang bagian bawahnya itu air-air yang di bawah tanah itu banyak berkurang. Jadi si tanah yang di atasnya itu turun ke bawah. Nah, kenapa bisa gitu? Airnya bisa berkurang karena disedot. Nah, jadi di Jakarta ini banyak gedung-gedung tinggi yang kayak gitu itu nyedot air tanah. Nah, air tanahnya itu berlebihan nyedotnya gitu ya. Jadi akhirnya si air yang ada di dalam tanah Jakarta itu, yang tadinya sebagai salah satu penopang biar nggak turun tanahnya itu, dia diambil banyak, jadi airnya berkurang nih. Airnya kan pori-pori tanah yang kosong yang tadinya harus diisi air sama udara, itu berkurang juga, otomatis tanahnya juga nanti turun gitu, ngisi pori-pori yang kosong itu. Jadi lama-lama turun, turun, turun gitu. Nah itu sebenarnya faktor utama ya, kenapa Jakarta bisa tenggelam itu. Jadi dia double double kill ya, dari tanahnya turun, air muka kalau tanah turun karena ulah manusia tentunya ya karena pengambilan air tanah yang berlebihan dan juga karena tadi penaikan muka air laut yang walaupun itu dikit tapi lama-lama kalau dikaliin 10 tahun itu lumayan ngaruh ya naiknya berapa senti gitu ya itu ngaruh banget itu dan itu juga sebenarnya ujung-ujungnya karena ulah manusia juga sih ya karena iklim global kan sekarang berubah ya perubahan iklim karena banyak es cair yang di kutub yang mencair gitu ya jadi air laut dia juga naik dikit-dikit gitu ya. Cuman yang sebenarnya faktor
paling utamanya itu karena tanah di Jakarta itu turun gitu teman-teman ya. Terutama yang daerah utaranya karena udah rendah, jadi tambah turun lagi gitu. Gitu teman-teman. Jadi mungkin untuk informasi aja gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa baca-baca juga ya di berita atau di Google gitu ya, banyak cerita tentang ini. Tapi intinya gitu sih. Jadi dia tanah di daratnya turun, air di lautnya naik. Nah, itu yang nyebabin kenapa daerah-daerah utara Jawa itu bisa tenggelam. Karena dan tambahan juga nih kenapa daerah pesisir utara nih yang rawan, kenapa pesisir selatan Jawa kok aman-aman aja gitu ya sampai sekarang. Ya karena yang pertama tadi kebanyakan gedung-gedung, kota-kota itu ada di daerah utara. Kan kayak ibu kota Semarang tuh di utara, Jakarta di utara gitu kan. Banyak yang daerah utara. Terus di daerah utara juga banyak tanah-tanah rawa. Jadi yang emang isinya tuh banyak air gitu, tanahnya tuh gitu. Cuman gara-gara ya jadi sebagai salah satu penopang biar tanahnya tetap nggak turun itu kan ada air di dalamnya. Nah, airnya diambil ya tanahnya turun gitu. Jadi ya begitulah kondisi sekarang di daerah-daerah pesisir utara. Makanya nanti ada juga solusi-solusinya yang bisa dihadapin, yang bisa kita lakuin gitu. Terutama Kementerian PUPR. Contohnya bisa dilihat di sini nih ada tanggul. Nah ini biar mencegah air dari laut masuk ke dalam daratan. Cuman ini emang hanya langkah-langkah yang bisa kita lakuin setelah kejadian gitu ya. Mungkin nanti adik-adik bisa dipikirin juga gimana caranya kita mencegah gitu ya. Jadi nggak hanya setelah kejadian baru kita buat, tapi gimana sih caranya buat mencegah biar air laut nggak terlalu naik lagi, terus muka tanah nggak turun lagi gitu. Nanti mungkin bisa ada pikirin yang ke depannya ya. Apalagi kalau udah di kuliah, nanti adik-adik terutama yang di bidang teknik sipil, itu pasti nanti bisa nyari solusinya gitu. Itu sih mungkin yang mohon maaf ya kalau misalnya agak ribet penjelasannya, cuman emang kurang lebih gitulah penyebabnya gitu, adik-adik semua. Itu. Nah, Kak Faisal, ini waktunya tinggal 4 menit lagi nih. Kita mau buka untuk satu pertanyaan lagi atau mau kita sharing-sharing aja, Kak Faisal ngasih pesan-pesan gitu untuk adik-adiknya? Atau kayak gimana, Kak? Mungkin dari adik-adik dulu ya, ada yang mau nanya lagi nggak ya? Mungkin ada yang penasaran gitu ya dengan gambar-gambar yang ada di sini atau cerita-cerita yang ada di sini gitu. Boleh adik-adik kalau mau nanya, atau misalnya ada di lingkungan sekitarnya nih, misalnya rumahnya pernah kena banjir yang tadi, atau air di sungainya kotor gitu, nggak sampai nggak baunya kemana-mana gitu. Mungkin bisa sharing-sharing juga gitu. Mungkin bisa dibuka untuk satu pertanyaan atau sharing lagi ya dari adik-adik. Dipersilahkan, ayo siapa yang mau bertanya? Ayo adik-adik, jangan malu yang masih penasaran. Mumpung kakak-kakak di sini bisa ngejelasin ya. Kalau di luar sana mungkin masih minim agak susah ya, Kak. Iya, infonya. Pasti cuma bisa baca berita gitu kan. Yang kurang mungkin bahasa berita juga kadang ribet gitu ya. Iya, mumpung di sini jadi bisa sambil ngobrol ya, Kak. Iya, kalau ada yang penasaran nih tentang banjir atau tentang apa gitu ya, tentang air. Yuk. Kak, misi Kak, saya boleh nanya satu lagi nggak ya Kak? Boleh. Silahkan. Oke, jadi di foto sebelahnya tuh Kak, kan yang di banjir bandang di NTT tadi kan kata Kak, misalnya musim hujan tuh banjir, terus kalau musim kemarau itu kering ya Kak. Nah kan beda sama Jakarta, kalau Jakarta tuh kan karena penurunan tanahnya sama naiknya air laut gara-gara iklim. Nah itu tuh alasan di NTT itu kenapa sih Kak? Apakah karena jenis tanahnya itu susah menyerap air jadinya banjir sama kering atau apa ya Kak? Oke. Makasih banyak ya pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang cukup susah juga nih kakak jawab. Karena kakak juga sebenarnya ya, jujur aja nih kakak juga kurang tahu penyebab pastinya ya waktu di NTT. Karena gini, nggak bisa semua banjir itu disamain penyebabnya gitu ya. Setiap daerah itu setiap kejadian itu punya penyebab khusus masing-masing gitu ya, tergantung dengan kondisinya. Nah kalau di NTT ini kan namanya banjir bandang. Nah, kakak mungkin bahas di banjir bandangnya aja ya. Namanya banjir bandang itu jadi banjir yang tiba-tiba datang gitu. Kayak mirip-mirip tsunami. Kalau tsunami kan tapi dari laut ya. Kalau banjir bandang ini tapi dari atas. Jadi tiba-tiba air banyak ngalir dari hulu, ngalir ke hilir dengan jumlah yang banyak sama kecepatan tinggi. Jadi dia sangat-sangat ngerusak lah banjir bandang ini. Nah, biasanya banjir bandang itu pertama disebabkan sama hujan yang ekstrim. Jadi
kalau di kita di teknik sipil ini yang di kuliahnya nanti mungkin tertarik teknik sipil, itu kita belajar ngitung curah hujan. Nah, curah hujan itu ada yang curah hujan normal, ada yang di luar normal, abnormal. Nah, kadang itu terjadi ya, mungkin jarang banget ya terjadinya, mungkin mungkin 50 tahun sekali atau 20 tahun sekali gitu ya. Tapi ada namanya curah hujan abnormal itu, dan itu kejadian alami ya. Kita nggak bisa mencegah itu gitu. Nah, saat yang pertama mungkin bisa jadi karena emang curah hujannya abnormal terjadi di sana gitu ya. Ada kelainan gitu ya, karena mungkin iklim dan sebagainya. Dan yang kedua, itu karena biasanya kalau banjir bandang itu ada alih fungsi lahan di daerah hulunya, di daerah hulu sungai. Jadi yang tadi dibilang daerah hulu itu harusnya kan ada hutan, ada pohon yang bisa memperlambat aliran lah gitu ya, bisa mencegah aliran nggak terlalu kenceng amat turunnya gitu. Jadi tahan-tahan dulu di pohon, di daun-daun pohon, di tanah-tanahnya gitu ya. Nah, ini mungkin ada alih fungsi gitu ya. Jadi yang tadinya hutan jadi perumahan warga, atau misalnya jadi pertanian. Jangan jangan salah ya, pertanian juga itu alih fungsi lahan. Jadi hutan jadi pertanian juga itu alih fungsi lahan gitu ya. Karena kalau pertanian itu nggak terlalu, apalagi kebun-kebun ya. Kalau kebun-kebun itu nggak terlalu nahan air gitu ya dibanding sama hutan gitu ya. Makanya itu juga bisa mempercepat aliran ke bawah. Nah, jadi kalau banjir bandang kurang lebih itu deh penyebabnya gitu. Antara hujan ekstrim, emang ada kelainan hujan di situ. Sama yang kedua, ada alih fungsi lahan di hulunya. Jadi airnya tuh benar-benar cepat ngalir ke bawah gitu. Karena yang tadinya harusnya ketahan di atas, malah ngalir ke bawah. Biasanya kalau banjir bandang gini, dia bawa-bawa pohon dari atas biasanya kan. Nah, itu pohon-pohon yang udah kritis, yang maksudnya yang udah dikit gitu ya. Jadi tambah kekikis sama air gitu. Nah, itu biasanya kalau banjir bandang kurang lebih gitu sih, Dek. Tapi kalau yang di NTT ini, kakak kurang tahu ya, apa khususnya mungkin bisa baca di berita lagi. Tapi kalau banjir bandang rata-rata penyebabnya itu. Gitu. Oke, terima kasih Kak Faisal dan teman-teman semua. Ya, Jadi kita untuk materi satu waktunya udah selesai nih. Nah sekarang adik-adik dipersilahkan bagi yang mau ke kamar mandi atau yang mau minum dulu, mau yang ke belakang dulu. Kami kasih waktu selama 7 menit ya. Nanti kembali lagi ke ruang Zoom sekitar pukul 10.52. Nanti kita akan lanjut ke materi 2 yang akan dibawakan oleh Kak Jamal. Materinya nanti kita materinya mengenai nanti kita cerita tentang PUPR. Adik-adik di sini boleh matikan kameranya selama istirahat, tapi nanti setelah kembali lagi ke ruang Zoom, adik-adik harus diwajibkan menyalakan kameranya lagi ya. Makasih Kak Faisal. ya, makasih juga Kak Sarah. Makasih juga adik-adik yang udah nanya. Semoga adik-adik bisa tercerahkan ya dengan adanya materi yang tadi. Menambah-nambah informasi dikit lah ya, buat tambahan info. Dan juga buat mikirin nih, bahwa air itu kayak gitu ya, banyak masalahnya gitu ya. Dan juga bisa dimanfaatkan di satu sisi. Oke, makasih semuanya. Oke, makasih Kak.
Adik-adik yang udah kembali lagi ke ruang Zoom, bisa dinyalakan lagi kameranya. Sebentar lagi kita bakalan masuk ke materi 2. Kak Jamalnya udah ada nih. Mungkin sebentar lagi ya sambil nunggu yang lain. Nanti dimohon untuk menyalakan kameranya adik-adik. Juga udah berat. Nah, adik-adik, sekarang waktunya udah 10.53 ya. Kita udah selesai waktu istirahatnya. Bagi adik-adik yang udah ke depan ruang Zoom lagi, mohon dinyalakan kameranya. Sekarang kita akan masuk ke materi 2 dengan pematerinya Kak Jamal. Nanti materinya tentang nanti kita cerita tentang PUPR. Untuk Kak Jamal, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Sarah atas waktunya dan tempatnya. Perkenalkan, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adik. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apakah suara saya terdengar jelas? Dengar, Kak. Oh ya, terima kasih Kak Sarah. Sebelum kita mulai nih ya, materinya adik-adik nih. Saya mau absen dulu kalau misalnya saya sebut namanya, itu bilang capai gitu ya. Boleh nggak? Boleh, Kak. Boleh ya. Nah, pertama, Niputu Ek. Niputu Ek, halo. Boleh di-unmute dulu ya kalau lagi ditanya sama pematerinya. Oh, nggak ada ya? Udah lanjut aja ya, biar cepet ya. Niwayan dia si sastra astiti. Capai. Oke, mantap. Fitria Laza. Fitria Laza. Oke, suaranya kecil banget ya, tapi nggak apa-apa. Kedengeran kok sama kakak. Syahida Muna. Oke, lanjut ke Ananda Ahmad Abdur Salam. Kayaknya ini baru masuk nih, Ananda Ahmad Abdur Salam. Hadir, Kak. Ya, bilang capai gitu. Capai gitu. Capai. Siap, oke, thank you. Ada. Maaf Kak, tadi Iya, saya udah Muna catai. Siap, mantap. Terus ada Gavela Hana Gria Alfata Faria. Gavela. Langsung aja ya ke Ahmad Zaki Robani. Capai. Siap, thank you. Bunga Angelia Fadele ini. Capai. Siap, terima kasih. Adisti Yunia. Capai. Oke, Asma Muti. Oke, next. Nabil Husada. Capai. Thank you. Utia Naila. Capai. Oke, Zahra Nadia Wahyu. Nggak ada ya Zahra ya, oke deh. Mbak, ini moderator Mas Ananda Ahmadnya bisa di-unmute dulu. Oke, Mas. Oke, terima kasih Kak Sarah. Saya izin share screen ya.
Baik, tadi sudah dijelasin oleh Kak Sarah, yaitu nanti kita cerita tentang PUPR. Dan sekaligus melihat solusi konkret nih dari Kementerian PUPR. Tadi Mas Faisal sudah menjelaskan banyak tuh persoalan-persoalan, masalah-masalah di Indonesia ya, khususnya terkait dengan daya rusak air itu sendiri seperti apa. Ini saya next aja. Yang pertama kita ada tentang apa itu Kementerian PUPR dan Ditjen SDA. Jadi kenapa sih namanya SDA mudah mengajar gitu kan? Nah, SDA itu apa gitu? Kemudian yang kedua solusi konkret, yang ketiga profesi ke-PUPR-an. Next. Nah, untuk maaf sebentar. Jadi untuk di Kementerian PUPR ini terdiri dari beberapa direktorat jenderal. Yang pertama sumber daya air. Ya kalau teman-teman sendiri mungkin sudah tahu ya, sumber daya air itu berarti untuk mengatur atau mengurusi tentang air gitu. Nah, kalau untuk Bina Marga sendiri itu Bina Marga itu mengurusi tentang jalan dan jembatan. Kemudian kalau untuk Cipta Karya ini yang gedung-gedung, misalnya stadion atau dan lain-lain, misalnya seperti apa namanya gedung-gedung dan stadion, intinya fasilitas umum seperti itu. Kemudian ada Direktorat Jenderal Perumahan, ada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ada Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan ada BPIW yaitu Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sendiri. Kemudian karena ini adalah SDA ya, SDA mudah mengajar. Nah, SDA itu adalah sumber daya air. Jadi kakak-kakak semua di sini itu berasal dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yaitu menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di SDA itu kan sangat luas ya, ada sungai, pantai, terus ada apa namanya dari hulu sampai hilir tuh banyak banget yang harus dirumuskan gitu. Maaf ya adik-adik kurang ini nih tenggorokannya. Nah, jadi di SDA ini ada Direktorat Sistem Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air. Tentu pasti untuk merumuskan kita tuh butuh namanya sistem dan strategi. Kemudian ada direktorat yang mengurusi sungai dan pantai, kemudian ada yang mengurusi bendungan dan danau, ada yang mengurusi irigasi rawa, ada yang mengurusi air, tanah dan air baku, kemudian semuanya ini yang sudah saya garis bawahi, mulai dari sungai, pantai, sampai irigasi itu dipelihara di Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan tentunya. Nah, Direktorat Bina Teknik ini mengurusi tentang tentang kajian-kajian bagaimana nih dari sungai, pantai sampai air tanah ini ada penemuan-penemuan baru atau jalan baru untuk lebih terimplementasikan seperti itu. Kemudian Direktorat Kepatuhan Intern ini mengurusi SDM yang ada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air seperti itu. Next-nya, kita kan nggak mungkin ya sumber daya Direktorat Jenderal Sumber Daya itu yang mengurusi satu Indonesia penuh. Nah, itu nggak mungkin dari Jakarta. Tapi caranya yaitu kita punya beberapa balai di seluruh Indonesia, dari mulai Sumatera 1, balai Sumatera 1 sampai Papua Merauke. Nah, ini terdiri dari ada balai besar wilayah sungai, BBWS, ada balai wilayah sungai. Nah, kebetulan kakak Jamal itu dulu kuliah di Jogja. Nah, jadi nama di balainya ini Serayu Opak. Mungkin adik-adik di Jogja itu tahu ya, balai besar wilayah Serayu Opak itu ada di Jalan Adi Sucipto, maksudnya yang ke arah bandara. Jadi kalau misalnya dari Ambarukmo itu masih lurus terus ke arah bandara, nanti di kiri jalan ada tuh sebelum lampu merah. Nah, jadi di sini terdiri dari 12 balai besar wilayah sungai dan 25 balai wilayah sungai atau balai kecil lah bisa dibilang, dan 9 balai teknik. Nah, 9 balai teknik ini yang mendukung
penemuan-penemuan atau pelatihan-pelatihan. Ada balai teknik pantai, balai teknik sungai, balai teknik rawa, balai teknik sabo, balai teknik irigasi, balai air tanah, balai hidrolika, geoteknik airan, balai hidrologi, dan lingkungan keairan. Next. Nah, program strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi kita tuh melangkah, yaitu program strategis ini nih, adanya program strategis ini tentu untuk membantu Presiden sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya, emang Kementerian PUPR ini punya visi misi apa sih? Nah, sebenarnya kementerian itu nggak punya visi misi, tapi punyanya program strategis untuk membantu pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang lagi sedang berjalan. Yaitu pertama, ada dukungan ketahanan pangan melalui pengembangan food estate dan modernisasi irigasi. Kemudian yang kedua itu pengendalian banjir, sedimen lahar Gunung Merapi, pengamanan pantai serta drainase untuk kawasan industri. Nah, kalau boleh sharing, pengendali banjir, sedimen atau lahar Gunung Merapi ini biasanya dinamakan sabodam. Seperti itu. Nah, ketiga yaitu dukungan ketahanan air melalui embung, bendungan, revitalisasi. Nah, kebetulan kan juga tadi Kak Jamal juga udah cerita ya, kalau Kak Jamal tuh pernah kuliah di Jogja. Nah, di Jogja kan banyak banget tuh. Kalau yang di Bali, mohon maaf ya sebelumnya, sama yang tadi satu lagi, mohon maaf sebelumnya, soalnya saya belum pernah ke sana gitu. Tapi kalau di Jogja kebetulan banyak banget nih yang bangun embung gini. Ada embung Sari gitu kan, dan sebagainya. Kemudian ada penyediaan air baku untuk rumah tangga, industri, dan pariwisata, seperti itu. Next-nya, program pembangunan infrastruktur PUPR di 2020-2024 itu ada 60 meter kubik per kapita per tahun untuk peningkatan kapasitas daya tampung. Kemudian ada rehabilitasi jaringan sebanyak 2,5 juta hektar, ada pembangunan daerah irigasi 500.000 hektar, ada 20 meter kubik per detik untuk ketersediaan air baku, kemudian ada pembangunan sebanyak 60 unit, ada embung sebanyak 1.000 unit, kemudian ada pengendali banjir dan pengamanan pantai sepanjang 2.100 km. Seperti itu. Nah, tadi kan udah ngomong irigasi, sungai, pantai, dan lain-lain. Ternyata di setiap tempat seperti itu ada namanya infrastrukturnya. Nah, infrastrukturnya itu terdiri dari bendungan. Nah, ini biasanya bendung nih di sungai. Maaf ya, bendung ya, bukan bendungan, bendung. Nah, bendung ini fungsinya untuk menaikkan elevasi muka air. Beda kalau misalnya bendungan. Kalau bendungan itu dia biasanya ada waduknya. Kalau saya, Kakak Jamal tuh biasanya ngebedain gitu. Jadi kalau misalnya bendungan tuh pasti dia ada waduknya. Kalau misalnya bendung aja nggak ada waduknya, jadi cuma kayak meninggikan muka elevasi air gitu. Kemudian yang kedua, jaringan irigasi rawa. Yang ketiga itu jaringan irigasi air tanah. Yang keempat, jaringan irigasi permukaan. Jadi jaringan irigasi itu ada banyak macamnya ya. Ada yang rawa, air tanah, dan permukaan. Kemudian infrastruktur pengendali daya rusak nih. Tadi kan udah ngomongin masalah banjir segala macam ya kan. Nah, ternyata untuk menanggulanginya mungkin tidak secara permanen, tetapi bisa menanggulangi yaitu sabodem. Biasanya sabodem ini untuk berada di daerah dekat-dekat Gunung Merapi, alias di hulu sungai. Sabodem nanti di Jogja juga ada. Kemudian bendung gerak, biasanya kalau misalnya tadi ada banjir gitu dari sungai, ini bisa untuk mengatur banjir juga sebenarnya bendung gerak. Kemudian pemecah ombak bisa juga dipakai untuk meninggikan batas pantai, tapi juga bisa kalau misalnya ada ombak tinggi datang, itu dipecah melalui tripod ini, jadi kayak batu-batu berbentuk sedemikian rupa terus disusun seperti itu. Next. Nah, infrastrukturnya tadi kan ada ya bendung ya. Nah, bendungan biasanya dia besar ya, disertai dengan waduk seperti itu. Nah, ini berfungsi untuk tampungan air sebenarnya. Nah, embung ini lebih kecil sebenarnya dibanding waduk. Jadi lebih kayak lokalan lah ibarat kata seperti itu. Nah, kalau danau mungkin lebih tepatnya dia alami ya, bukan infrastruktur, tapi
ini juga ada apa namanya? Ada pendukung infrastrukturnya juga supaya danau ini bisa menjadi teknis atau bisa dikendalikan daya tampungnya seperti itu. Kemudian juga banyak ya infrastruktur penyedia air baku nih. Ada intake jaringan air baku, ada sumur bor air tanah, ada spam regional. Seperti itu. Ini untuk penyedia air baku. Nah, kita tentu ya dari 2019 sampai 2000 sekarang, ini kita lagi dalam duka COVID-19, satu dunia, satu bumi. Nah, kita udah nggak bisa nonton konser lagi, nonton bioskop mungkin sekarang udah bisa ya nonton. Ya pokoknya sangat menderita lah. Kita harus menjaga jarak fisik, tetap produktif dengan WFH, juga kebersihan, dan tentunya yang mungkin yang yang Islam tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kepada Tuhan Yang Maha Esa lah, sesuai dengan Pancasila seperti itu. Nah, Kementerian PUPR ini tentu harus tetap produktif gitu kan dalam menjalankan tugas Renstra tadi yang disebutkan. Nah, apa aja nih yang harus bisa kita lakukan, sedangkan dengan tetap produktif kita nggak bisa ke lapangan seperti itu kan. Yang pertama, PUPR itu ada namanya program padat karya atau swakelola. Nah, yang padat karya ini jadi kita memberikan terdampak yang pandemi, tentu banyak banget warga-warga Indonesia atau pekerja-pekerja Indonesia yang ter-PHK, ya kan, apalagi yang kontrak-kontrak itu, apalagi yang buruh-buruh. Nah, maka dari itu pemerintah itu mengadakan pembangunan dengan cara mengajak masyarakat sekitar di area pembangunan untuk ikut atau andil atau kerja dalam pembangunan tersebut seperti itu. Ini namanya padat karya atau bisa disebut dengan swakelola. Kemudian food estate tetap berjalan di tengah pandemi, ada APSAH juga, kemudian ada UMKM seperti itu. Next. Nah, tadi kan Mas Faisal nih udah ngasih tahu ya tentang teknik sipil segala macam dan lain-lain gitu kan. Nah, sebenarnya apa saja sih profesi yang berperan dalam pembangunan infrastruktur dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR? Nah, apakah cuma PUPR aja yang bekerja atau ada instansi lain? Nah, sebenarnya untuk dalam mengerjakan suatu pembangunan di infrastruktur Indonesia ya, itu banyak banget yang bekerja sama gitu, yang antara lain ada kontraktor ini yang di lapangan, istilahnya seperti itu. Kalau konsultan ini yang merencanakan, kemudian ada pengelolanya. Nah, pengelolanya itu kalau misalnya kita sudah jadi nih alatnya atau bangunannya, nah itu bisa dikelola oleh kelompok masyarakat, bisa dikelola juga oleh dinas kota, kabupaten, atau dinas provinsi juga tentunya. Ada juga bisa dikelola oleh BUMN. Nah, salah satunya itu sponsor kita, Jasa Tirta. Jadi setelah kita membangun spam gitu kan, atau namanya air baku gitu kan untuk kebutuhan masyarakat, atau air minum ya untuk kebutuhan masyarakat, nah itu bisa dikelola oleh Jasa Tirta ini itu. Tapi kita yang membangun seperti itu. Kemudian kita juga ada nih kerjasama multisektoral, misalnya seperti di irigasi, contohnya kan misal di irigasi. Nah, irigasi ini biasanya bekerja sama pertanian, Kementerian Pertanian seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya satu kementerian itu bekerja sendiri aja, tapi pasti bekerja sama juga antara kementerian lain. Misalnya kayak contoh untuk tambak ikan, nah itu kita harus kerjasama sama Menteri Perikanan seperti itu. Atau contoh dengan lain, misalnya di keamanan pantai gitu kan, misalnya pengamanan pantai berarti kita harus kerjasama sama Menteri Perikanan dan Kelautan gitu kan, nah itu sama aja seperti itu. Kak Jamal, mohon izin waktunya 4 ya? menit lagi ya. Waktunya, Kak. Oke, saya percepat ya. Oke, makasih, Kak. Ini saya langsung aja ya, jadi nggak usah ditanya-tanya lagi. Ini adalah Menteri kita, Pak Basuki. Bajunya putih, rambutnya putih juga, semoga hatinya putih, amin, amin, amin. Tapi bukan semoga lagi, tapi beliau memang hatinya putih sih. Sangat kerja keras, contoh yang sangat baik untuk kita semua seperti itu. Nah, sekarang kan udah tahu nih siapa yang berperan dan membantu Kementerian PUPR dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tahukah kamu ternyata dalam memecahkan permasalahan PUPR ada banyak profesi loh yang berkaitan langsung. Nah, tadi
kata Mas Faisal, teknik sipil, nah salah satunya seperti itu. Tapi sebenarnya enggak juga adik-adik. Ada banyak banget profesi-profesi yang atau jurusan-jurusan yang nggak berkaitan secara langsung sih, tapi berkaitan dengan kementerian ini atau kementerian PUPR. Ada engineering. Nah, engineering ini ada teknik sipil tadi Mas Faisal, ada teknik pengairan, teknik lingkungan, dan sampai dengan perencanaan tata kota. Kemudian ada supportingnya, itu ada ahli hukum, sampai administrasi negara. Kemudian ada humas dan publikasi, ada IT, Ilkom, komunikasi, desain komunikasi visual, sampai dengan hubungan masyarakat. Jadi adik-adik kalau misalnya ingin, kan PUPR itu kan kesannya kayak teknik sipil banget ya, ternyata enggak juga sebenarnya. Kalau misalnya adik-adik emang ada kompeten di bidang IT, ya udah nggak apa-apa IT gitu, seperti itu. Nanti kalau misalnya adik-adik mau fokusnya untuk ke PNS atau pekerjaannya nanti saya mau jadi di pemerintahan misalnya gitu. Tapi harus ini ya, misalnya ke pemerintahan kesehatan, berarti saya harus di dokter, nggak juga sebenarnya. Bisa melalui ya ini tadi, ada Ilkom, ada IT, ada ya, ahli hukum dan lain-lain. Jadi jangan perlu khawatir, pokoknya kembangkan apa yang punya adik-adik punya, seperti itu. Nah, yang sekarang nih, apa ya saja yang bisa adik-adik lakukan untuk berkontribusi nih ke dalam negeri, terutama dalam bidang lingkungan ya, lingkungan atau keairan di Indonesia. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan, Kak Siti, Kak Sarah, bisa dipersilahkan. Terima kasih Kak Jamal untuk materinya. Sekarang waktunya dari adik-adik, barangkali ada yang mau bertanya atau mau sharing atau mau cerita, mungkin dipersilahkan untuk adik-adik kepada Kak Jamal mau tanya apa aja, mau tanya seputar PUPR atau mau sharing soal cita-citanya, Kak saya mau jadi ini nih nanti gitu yang berhubungan sama ke-PUPR-an gitu. Boleh adik-adik dipersilahkan, jangan malu-malu ya adik-adik, tenang aja di sini kita santai aja kok. Oke. Ini yang SMA 1 Jogja ini disebutnya teladan ya kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? SMA teladan ya? Izin menjawab, iya Kak. Oh iya kan. Di sana kan ada banyak tuh sungainya, ada Sungai Bogowonto ya kan? Ada sungai apa lagi tuh yang dari Kaliurang itu tuh yang ke kota tuh saya lupa. Ada Progo, ada Sedayu. Apa aja ada Bengawan juga. Kayak gitu. Nggak apa-apa, tanya aja deh, jangan sungkan. Nah, kalau coba tadi yang jawab siapa? Kayak izin menjawab iya gitu. Siapa? Ini ya Bunga ya? Bunga ya? Iya, Kak. Ya. Nah, Bunga kelas berapa sekarang? Kelas 10. Oh, kelas 10. Kalau sekarang tuh udah ada jurusannya belum sih? Jurusan IPA IPS itu? Iya, Kak, sudah ada. Kalau Bunga apa? Saya jurusan IPA. Tapi udah tahu belum kalau misal nanti kelas 3 itu harus milih jurusan ke kuliah? Iya, sudah tahu, Kak. Dan rencananya saya mau ngambil arsitektur. Oh, arsitektur. Bagus. Nggak apa-apa. Semoga berhasil ya. Ya udah nggak jadi. Nggak usah deh. Kamu Jogjanya di mana, di Bunga? Saya ada di daerah Bantul, Kak. Oh, Bantul, Sedayu. Bukan? Taman Tirto. Oh, Taman itu ya. Ayo yang lain. Ada nih yang nggak open kameranya, Adisti. Ada siapa, Cynthia. Ada Syahida, nih nggak pada open kamera nih semuanya nih Kak. Ya udah. Kalau gitu mungkin cukup ya Kak Sarah ya. Adik-adik nggak ada yang mau bertanya lagi atau mungkin sharing? Saya izin mau bertanya Kak. Ya boleh. Gimana Ananda? Tapi Boleh perkenalan dulu ya, Dek. Tapi masih siap. Saya Ananda Ahmad dari Blitar Kak. Iya, Blitar.
tanya sekaligus sharing. Kan di rumah saya kan ada apa, yang sumur buat mengairi sawah. Kan itu yang bangun dinas PUPR apa? Ya. Ya. Kan itu dalamnya kan 140 Meter. apa 100. Ya, Nah itu katanya tetangga saya sumurnya itu kan waktu musim kemarau kan Kak. Dulu waktu musim kemarau airnya masih ada. Semenjak dibangun itu kan airnya disedot sama pompa itu. Itu katanya mempengaruhi sumur di rumahnya Kak. Itu apa? Betul apa enggak sih Kak? Kayak gitu. Oh iya. Jadi jawab ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah seperti itu ya, yang pertama nih kakak mau ngasih tahu sebenarnya PUPR itu beda sama PU. Jadi kayak Dinas PU Provinsi Jogja, Dinas PU Kabupaten Blitar. Nah itu beda. Dalam arti ada tugasnya gitu. Misalnya contoh nih biasanya kalau yang pusat itu kewenangannya itu di daerah Bendung. Atau Bendung kan misalnya kayak Bendung apa ya, saya lupa di Jogja tuh. Pokoknya di daerah Bendung gitu kan. Nah, itu tuh biasanya kewenangan pusat. Tapi kalau di sisi lainnya itu ada kewenangan Dinas PU Blitar gitu, misalnya Dinas PU Bantul. Nah, itu beda sebenarnya tugasnya gitu loh. Nah, kalau untuk menjawab tadi, itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjawab tadi, semenjak dibangun sumur 100 meter, sebelum dibangun sumur 100 meter itu masih ada airnya gitu kan di sumur warga. Tapi pas lagi dibangun atau dibor 100 meter itu di sawah, airnya habis gitu ya, Ananda ya? Ya Kak, ya kurang lebih begitu. Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu gimana-gimana sebenarnya. Sebenarnya itu yang pertama, makanya tadi yang ada konsultan, kontraktor, sama masyarakat. Nah, sebenarnya semuanya ini harus bersatu padu. Jadi kalau misalnya dalam konsultannya itu perencanaannya nggak baik, otomatis pelaksanaannya juga nggak baik, kemudian sampai ke masyarakatnya juga nggak baik. Kalau misalnya dari pandangan kakak, itu hanya kurang penelitian tindak lanjut. Bisa jadi itu ada namanya sungai di bawah tanah, seperti itu. Tadi yang dibilang Mas Faisal juga, kalau misalnya di bawah tanah tuh ternyata ada air gitu loh. Nah, ternyata airnya itu sebenarnya nggak cuma diem, ada namanya juga sungai di bawah tanah gitu, air bawah tanah yang mengalir gitu kan. Seperti itu. Jadi bisa aja airnya itu memang habis di sumur buat di sumur buat yang di sawah itu gitu. Nah, itu sebenarnya harus ada yang namanya tadi, mungkin yang kalau misalnya adik-adik inget ya, ada apa namanya tata wilayahnya itu sebenarnya air ini mengalirnya untuk siapa aja gitu loh, mengalir siapa aja. Jangan sampai satu kebijakan membuat sumur tapi malah merugikan masyarakat. Sebenarnya kurang perencananya aja sih. Kita tuh nggak pernah tahu kan kalau misalnya air ini cukup berapa untuk berapa orang, berapa apa. Nah, mungkin kemudian Ananda nih udah tahu nih masalah di tempatnya seperti itu. Mungkin nanti Ananda di masa depan, entah nanti bekerja di mana, harus merencanakan dengan baik, melihat lebih luas lagi, kemaslahatannya lebih banyak lagi. Gitu ya Ananda ya? Menjawab nggak? Ya Kak, cukup menjawab. Terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Udah, Mbak Sarah, waktunya masih ada atau udah habis? Waktunya masih ada 5 menit lagi sih, Mas. Kak, tadi kan ini waktunya masih ada nih 5 menit lagi. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan. Iya nih. Kak Jamal, atau mau sharing, atau mau apa aja, terserah. Gak usah kaku-kaku ya, adik. Adik-adik di sini kita santai aja sebenarnya. Jadi gak usah takut. Sekarang masuk ke teladan, name-nya harus berapa ya? Dulu bukan saya sih, teman saya tinggi banget. Ada yang bisa jawab nggak? Ahmad masuk ke teladan, name-nya berapa ya sekarang tuh? Waduh, saya kurang tahu yang minimalnya. Tapi saya sendiri lewat jalur zonasi, kalau nggak salah
dulu itu 37. 37 ya. Tapi mata kuliahnya mata pelajarannya 4 ya dari SMP ya. IPA, IPS, sama bahasa Indonesia ya. IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia ya. IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Bahasa Inggris. matematika. Oh ya udah kalau gitu siap. Nah, Mas Ahmad jadinya. Ade Ahmad udah ada rencana belum? Maksudnya udah ada ketertarikan di bidang apa nih? Kan udah SMA nih. Biasanya kan udah ada satu bidang yang harus ditekuni kan? Izin jawab, jujur belum ada. Ngoding atau apa? Atau bermain game? Belum Nggak ada apa-apa. sih sebenarnya. Belum ada. Nah ini udah siapa nih? Ada yang di Buleleng nih, SMA Bali. Niwayan, Deasi Sastra Astiti. Halo? Halo Kak, Halo, nah gimana? Kamu kelas berapa? saya kelas 12 Kak. Udah kelas 12 nih. Kamu rencana ada jurusan di mana? Udah ngambil Untuk rencana saya masuk ke jurusan software engineering Kak. apa? Software engineering. Iya Kak. Oh, keren. Mantap. Sukses ya pokoknya ya. Apapun cita-cita kalian, pokoknya jangan pernah berhenti berharap karena yang disebut manusia itu pasti yang punya harapan, punya mimpi. Kalau kamu nggak punya mimpi, nggak punya harapan, itu bukan manusia namanya. Tapi robot yang cuma bisanya gerak-gerak aja, tapi nggak ada tujuan. Benar. Tapi jangan terlalu muluk-muluk. Maksudnya jangan terlalu kayak getol banget gitu loh, kayak gua harus ini. Tapi ya udah dibawa santai aja, dinikmatin seperti itu. Ya, soalnya jujur aja, kakak tuh waktu SMA tuh masuk kelas paling bontot gitu loh. Jadi waktu rolling tuh nilai kakak jelek segala macam dan lain-lain. Ya udah, mungkin itu ya kali ya, Kak Sarah, adik-adik semuanya. Saya mewakili Mas Faisal. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan dari pemateri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Santi Om Santi. Salam kembali. Terima kasih Kak Jamal untuk materinya yang kedua. Nah adik-adik mohon izin mengingatkan kembali, itu di room chat ada link absensi. Nanti setelah ini adik-adik mohon untuk diisi ya semuanya. Di situ ada post test juga, nanti semuanya mohon diisi aja. Lalu nanti ya dari materi 1 kita udah tahu mengenai mengolah air itu bagaimana sih gitu. Terus untuk materi 2 kita juga jadi tahu infrastruktur, program serta profesi yang berkaitan dengan PUPR itu apa aja. Nah, adik-adik nanti boleh catatannya dibuka lagi, dibaca lagi karena nanti setelah isoma ya